Oke, berdoa tetap cukupkan. Ini saya kirim dulu ya. Sebenarnya kalau yang ini komtingnya udah minta dari kemarin. Kok tepuk tangan sih saya nggak tahu. Tapi saya yang belum kasih. Soalnya belum, kan ada di laptop yang itu belum sempat buka. Belum nyari maksudnya. Ini baru mau tak cari mana belum. Bank BBT ya. Ini. Kenapa tepuk tangan? Saya nggak tahu jodohnya. Pak Onting, kamu kemarin ujian belajar kok enggak itu? Gak belajar ya kayak Onting ini. Masuk. Pelap ya. Hari ini apa sih? Resiko berdosa, praganas, keganasan. Tiga ya. Saya kirim PDF ya. Masuk ya. Kita silakan dibaca. Berarti resiko berdosa ya. Resiko berdosa. Tadi saya lihat pretestnya udah bagus-bagus, jadi harusnya ini sekilas-kilas saja. Kok aduh, ya bagusnya karena dapat kunci kakak kelas atau karena belajar? Kalau karena belajar ya berarti sudah pintar, sudah bisa. Karena pretestnya tadi menurut saya sih susah, menurut saya. Tapi ternyata menurut mahasiswa mudah. Karena ternyata banyak yang 100 dan 90. Jadi ya, oh ya udah yang susah aja bisa, berarti ya perkuliahannya sekilas aja gitu. Kalau yang tahun lalu jujur nilainya jelek-jelek. 20, 10, 30, kayak paling mentok 40 yang tahun lalu. Karena soalnya dibuat tahun lalu, yang ini coba lagi, loh kok bagus, udah pintar. Kalau yang tahun lalu kan jelek, kasih tahu ini kak kelas mulanya jelek. Makanya pas kuliah dijelasin panjang kali lebar. Kalau pas pretest udah bagus-bagus, udah pintar, kuliahnya cepat saja 5 menit. Kan gitu, menyesuaikan, kita itu menyesuaikan. Karena terus katanya juga kuliah tuh gak boleh dikuliahkan semua, karena kan sistemnya apa itu? Student center gitu ya, jadi belajarnya kalian yang belajar. Kalau semua dari siapa? Nggak belajar sendiri. Kita di sini cuma menyamakan persepsi aja. Ya, berarti udah bisa. Dan ini udah bagus-bagus nilainya. Kalau resiko bolos saya
lesi vesicobolosa sebenarnya bukan dokter gigi ya. Biasanya memang dirujuk ke spesialis. Jadi untuk terkait, tapi ya perlu tahu. Apalagi kalau misalkan, apalagi di Indonesia ini spesialis itu cuma sedikit banget. Apalagi nanti kalau misalkan kalian yang praktek di daerah yang PTPK ya, kayak kemarin dokter Hasro aja masa satu apa itu? Kemarin cuma 2. Ya satu provinsi cuma 2, provinsinya kan kepulauan dan besar sekali. Cuma 2 menangani semua itu jelas nggak mungkin bisa. Jadi ini lesi vesicobolosa itu kalau banyak spesialis di lokasi kalian bekerja ketika gigi boleh dirujuk. Tapi kalau yang tidak ada, apalagi dirujuknya harus perjalanan darat dulu 10 jam kan ya banyak, kasihan pasiennya ya. Jadi ya dikerjakan sebisa dan sekalian untuk jadi lesi vesicobolosa ini kan banyak didedekkan sama lesi-lesi yang lain gitu, lesi merah putih, hitam putih, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Ada banyak DD-nya dengan lesi vesicobolosa supaya nggak keliru terapinya dengan lesi vesicobolosa. Lesi vesicobolosa itu ya lesi-lesi yang ada gelembung ya, ada bulosa, ada vesikel, namanya vesicobolosa gitu, bentuk gelembung atau vesikel. Tapi biasanya datang itu memang dalam keadaan sudah pecah. Ini kalau di sini nggak jelas kan, tadi dikirim itu semua sama. Jadi datang itu dalam keadaan ulcerasi penuh di rongga mulut. Biasanya seperti itu. Yang pertama, lesi vesicobolosa ada oral lichen planus. Kalau oral lichen planus itu penyakit autoimun. Sebenarnya rata-rata penyakit mulut itu banyak autoimun ya, kayak stomatitis salikaran itu juga autoimun. Nah ini autoimun kronis. Biasanya kalau oral lichen planus, seringnya memang kunjungan pertama itu tidak ke dokter gigi, ke kulit kelamin, karena dia juga mencakup genital, kulit kepala dan kuku. Tapi ada juga sih oral lichen planus, namanya oral lichen planus. Jadi lichen planus itu bisa terjadi di genital, kulit kepala dan kuku. Tapi kalau oral lichen planus biasanya juga cuma di mukosa rongga mulut ada, tapi biasanya terjadinya nggak cuma di dalam mukosa rongga mulut, jadi di mukosa juga, di kulitnya juga. Jadi ini oral lichen planus itu kalau sejarahnya menyerupai alga dan jamur. Ini jadi mencakup mukos membran termasuk kepala, kuku sama di kulit. Biasanya nggak cuma oral, ada sih yang pasien cuma oral aja ada yang oral plus di kepala ada yang oral sama di kuku ada yang oral sama di kulit ada. Kalau yang di kulit khasnya tuh 4P, purple polygonal pruritic papule. Jadi ini sering keluar loh di CBT. Biasanya lesi biasanya soalnya itu pasien menderita penyakit dengan khas di kulit keunguan polygonal papule. Apa kira-kira tanpa dijelaskan ciri-ciri rongga mulutnya, pertanyaan langsung apa diagnosa di rongga mulut? Ya cuma ini oral lichen planus 4P, purple polygonal pruritic papule, itu sering di CBT. Jadi ciri-ciri kulitnya ini diagnosa di rongga mulutnya apa? Etiologinya ya autoimun tidak tahu, tapi kita bisa mengkomunikasikan faktor predisposisinya ke pasien. Jadi sebenarnya kalau autoimun itu nggak kenapa-kenapa bisa muncul, iya, tapi seringnya dicetus oleh sesuatu gitu. Sesuatu yang sering itu disebut faktor predisposisi. Biasanya ada konsumsi obat-obatan, pasien konsumsi obat-obatan bisa seperti anti malaria, NSAID, antihipertensi. Jadi biasanya pasien punya, saya datang dalam keluhan pipi kanan kiri perih gitu ya, sudah dikasih obat, biasanya kan kenalog gitu ya sama dokter gigi, nggak sembuh-sembuh. Pas kalau ditanya riwayat, oh iya saya kemarin
habis saya cuma hipertensi gitu, minum antihipertensi, nah itu bisa memicu munculnya oral lichen planus. Terus misalkan terlihat pasiennya itu baik-baik saja, saya nggak sakit apa-apa gitu, kalian bisa merujuk untuk pemeriksaan penunjang. Kita pemeriksaan penunjangnya yang paling sering itu ya terkait virus ya, terutama virus hepatitis C. Karena bisa jadi pasiennya tidak tahu kalau dirinya menderita virus. Terus penyakit-penyakit lain ya seperti hipertensi, penyakit tiroid, infeksi bakteri, stres, genetik, atau kalau yang seperti mengunyah tembakau, dental material ini kan terlihat ya. Tapi kalau yang seperti infeksi virus, penyakit tiroid itu biasanya pasien tidak tahu. Nah, kalau kalian tahu faktor bereksposisi, maksudnya yang paling sering itu muncul ini, kalian bisa menyarankan pemeriksaan penunjang kalau ada pasien OLP. Karena nggak mungkin OLP itu muncul tiba-tiba, pasti ada sesuatunya. Kalian bisa terarah merujuk pemeriksaan penunjangnya, nggak terus dirujuk semua, padahal nggak tahu apa yang diperiksa gitu. Itu kan buang-buang uang. Jadi tahu yang mau diperiksa pemeriksaan darah lengkap, terus hepatitis C, ada sakit gitu ya, penyakit tiroid gitu. Sebabnya tertentu yang dicentang di lab itu tertentu, nggak semua dicentang. Kalau semua dicentang berarti dokternya nggak tahu faktor bereksposisi OLP. Ini kalau patogenisnya ya. Jadi termasuk ini autoimun yang dimediasi oleh SLT. Jadi kalau tadi ada PFAS ya, itu autocytotoxic cell disease itu khas punyanya OLP. Ya ini jadi autocytotoxic cell disease 8 yang terus kemudian menyebabkan keratinocyte apoptosis keratinocyte yang akhirnya memunculkan Wickham striae. Itu khasnya dari oral lichen planus. Nanti baca sendiri. Nah, ini bentukan oral lichen planus itu ada yang bentukan putih dan bentukan merah. Makanya kemarin kalau dibilang nasi putih OLP enggak juga, karena OLP itu ada bentukan putih, ada bentukan merah. Yang bentukan putih ada